Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Alifudin dari kelompok 1 dengan NIM 411200101007 akan mempresentasikan perhitungan daya dukung tiang tunggal menggunakan data DCP-T dengan metode Meyerhof. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada data DCP-T-nya itu sendiri atau Dutch Penetrometer Test atau bisa kita sebut sondir. Di sini kelompok kami mendapatkan tanah kerasnya itu di kedalaman 13 meter. Next, untuk rencana pondasinya ada tiang pancang lingkaran dengan diameter 40 cm kuadrat, luasnya 1256 cm kuadrat dengan keliling 126,8 cm kuadrat. Berat pondasinya itu kita cari dengan rumus seperempat dikali pi dikali d kuadrat dikali n dikali a dikali 0,0024 sama dengan hasilnya 15.144,346 kg. Rencana kedalamannya tadi 13 km. 13 meter. Rencana kedalamannya konus 13 meter sama dengan 67. 4 di atas itu ada 55, 57, 60, 65, 4 di bawah 70, 72, 45, 73. Jumlah konusnya untuk 4 di atas adalah 304 dan 4 di bawah yaitu ada 290 dengan total konus 594. Daya dukung tiang tunggal. Tekanan geser selimut tiang pancang yaitu Qs sama dengan Cn kali A dibagi safety factor dengan hasil 41.448 kg yang dikonversi menjadi ton menjadi 41,45 ton. Daya dukung ultimate pada ujung tiang pancang itu ada Qp JHP total friction 13 meter dikali dengan kelompok pondasi dibagi safety factor itu hasilnya adalah 35,08 ton. Penurunan tiang tunggal. Daya dukung P1 Q ultimate sama dengan Qs plus Qp sama dengan 41,45 plus 35,08. Hasilnya adalah 36,53 ton. Daya dukung tanahnya itu adalah Ql sama dengan Qu dibagi safety factor dengan hasil 38 ton. Berat tiangnya sendiri itu ada 0,199 ton. Berat neto yang diizinkan adalah Ql dikurang berat tiang dan hasilnya adalah 38,06 ton yang menjadi sudah oke ya. Selanjutnya ada penurunan kelompok tiang, penurunan kapasitas tiang kelompok metode Meyerhof-Aasto. Qp-nya itu ada 35,08, Qs-nya ada 41,5, Ql-nya ada 38, D-nya 40 cm, dikonversi menjadi meter menjadi 0,4, M-nya 2, N-nya 2. Berikut untuk notasinya gambar. Pertama ada tiang kelompok 2x2 dengan syarat S kurang dari 1,57 dikali D dikali M dikali N dibagi M per N kurang 1 dengan dimana S adalah jarak tiang per cm, D diameter tiang per cm, M banyaknya baris, N banyaknya tiang per baris. S kurang dari 1,256 meter maka dipakai S sama dengan 0,8 meter. Efisiensi tiang kelompok itu ada EG sama dengan 1 min Q N min 1 dikali M plus M min 1 dikali N per 90 M dikali N. Untuk Q-nya sendiri ada arctan dibagi D per S. Pertama kita mencari Q. Untuk Q-nya sama dengan itu ada 26,56505. Dihitung nilai DS-nya jadi 0, D per S-nya itu 0,5. Dan efisiensi kelompok tiang itu ada dengan perhitungan seperti di atas tadi yaitu mendapatkan hasil 0,7048. Kapasitas dukung tiang kelompok 2x2 QG. QG sama dengan QL dikali N dikali EG. QG sama dengan yang mendapatkan hasil 53,93 ton. Selanjutnya perhitungan penurunan tiang kelompok. Yang pertama ada tiang kelompok L per D kurang 15. Penurunan konsolidasi tiang kelompok 2x2 dan lapisan pertamanya itu
H sama dengan 8,7, SD-nya 13,0. Itu lapisan pertama di sini atau SD1 ya. Untuk karena gamanya belum kita ketahui itu. Jadi gamma W-nya itu 1, W-nya 0,18, E-nya 0,5 dengan nilai tipikal GS mendekati 2,65 untuk pasir dan void rasio pada rentang 0,5 min 0,8, nilai IC mendekati 1. Untuk GS-nya kita dapatkan 2,61. Untuk mencari gamma B yaitu ada GS kali 1 plus W per 1 plus E dikali gamma W. Didapatkan hasilnya gamma B yaitu 2,05. Nilai R-nya adalah 62% dari SNI 1967 2008 untuk batas cair. CC-nya itu ada 0,4 atau tanah sedang. Selanjutnya ada mencari nilai P. P merupakan berat sendiri dari pondasi plus asumsi beban yang bekerja plus berat power. Beban bekerjanya kita dapatkan dari output etaps dengan hasilnya itu 92.082 kg. Berat pondasinya itu ada 15.144,3456 kg. Berat tiangnya adalah 156,7488 yang dikonversikan menjadi 15.983,93 kg. Berat pile cap sendiri atau TC 123,99,21 kg yang diambil, dan untuk tuh diambil P-nya menjadi dikonversi menjadi ton, jadi 120,46514 ton. Mencari tekanan efektif sebelum ada pondasi. Berat volume tanah dalam kondisi sedang yaitu 0,0002 kg per cm kuadrat. Jadi PA0-nya sama dengan 870 dikali 0,0002, hasilnya 0,172260. Selanjutnya ada luas penyebaran kedalaman. Penyebaran tekanan dianggap merata pada kedalaman 2/3 dari panjang tiang. Untuk rencana kedalamannya itu atau Z 8,7, dB-nya itu 4,3, B-nya 160, P atau panjang itu 1,6 meter, L atau lebar itu 1,6 meter, T atau tebal itu 0,5 meter, dan semuanya yaitu dikonversi untuk panjang, lebar, dan tebal itu dikonversikan menjadi cm, yaitu menjadi 16 cm dan 5 cm. Selanjutnya mencari A, luas penampang. A itu adalah lebar pile cap plus 2 dikali panjang pile cap plus 2. Hasilnya menjadi 324 cm. Untuk mencari delta P adalah P per A yaitu adalah 120.465,14 dibagi 324, hasilnya 371,80 cm. Untuk nilai H-nya itu 13 dikurang 8,7, hasilnya 4,3 cm per cm. Penurunan tiang kelompok lapis 1 dengan rumus berikut yaitu SC sama dengan H per 1 plus E O CC log itu bukan delta, itu atau sigma plus delta sigma per delta O C1 sama dengan 3,85 307,14 cm. P0 plus delta P per P0 itu yaitu 0,172260 plus 371,8988 per 0,172260, hasilnya 2159. Selanjutnya ada 4,3 per 1 plus 0,5 kali 0,4, hasilnya 1,2. Terakhir ada penurunan yang diizinkan. S izin sama dengan 15 cm plus B per 16. S izinnya itu dengan hasil 15,02 cm. SC lebih kecil daripada S izin, berarti oke. Selanjutnya ada lapisan 2, H 13,0, SD 23,0. Berikut ya lapisan kedua.
Sama seperti tadi, hanya bedanya di W-nya. W-nya itu ada 0,1612, E-nya ada 0,62, biasa menjadi 2,65. Gamma B-nya hasilnya menjadi 190 gram per cm pangkat 3 dan LL-nya 53,30%. CC-nya masih sama yaitu 0,4 atau tanah sedang. Cari nilai P itu masih sama semuanya. Untuk beban kerjanya sama, berarti yang sama semuanya. Kita lanjut saja menjadi mencari tekanan efektif, yaitu ada yang berbeda di sini, kita tambahkan lagi karena di lapisan kedua, yaitu 1800 dikurang 500 dikalikan dengan 0,0019, hasilnya 2,642260. Luas penyebaran kedalamannya di sini ada yang berbeda lagi. Di sini kan kita rencanakan kedalaman 6,7 di 6,7 dengan hasil dB-nya itu 3,3. Lanjut untuk penampang masih sama 324 cm. Hanya ini kita dapat 3,3 tadi, yang tadi 3 kg per cm. Penurunan tiang lambang lapis 2-nya, SC2-nya itu mendapatkan hasil 1,7 cm. Untuk berikutnya ini kita dapatkan 142 dan 0,8. Untuk penurunan yang diizinkan itu SC-nya masih lebih kecil daripada S izin, berarti kita masih oke. Selanjutnya di lapisan ketiga di sini di C3, H-nya 23, SD-nya 33. Sama seperti yang tadi itu berbeda di W-nya yaitu 0,169 dan E-nya itu kita dapat 0,509 dengan GS 2,7 dan hasil gamma B-nya itu 2,09 gram per cm pangkat 3. LL-nya itu 53,30, CC-nya masih sama, tanah sedang 0,4. Mencari nilai P ini masih sama. Lanjut, karena mencari tekanan efektif sebelum ada pondasi, karena kita di lapisan ketiga ada tambahan lagi yaitu plus 2800 dikurang 1500 dikalikan dengan 0,00206, hasilnya 5,3. Untuk penyebaran kedalaman, rencana kedalaman kita sama di lapisan ketiga ini yaitu 6,7 dan hasilnya 3,3 untuk dB-nya. Luas penampang masih sama, itu 324 cm. Ini hanya tadi 10 dikurang 6,7 hasilnya 3,3 kg cm. Untuk SC3 ini hasilnya 1,6. Selanjutnya ada hasilnya 71 dan 0,9. SC-nya ini masih lebih kecil dari S izin yaitu 15,02, itu masih oke. Oke, berikut sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.